Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai isu yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Restu Handoko selaku ketua kelompok, kemudian ada Neneng Aprianti, Eka Samiati, dan Lena Febrianti. Dalam diskusi kali ini, kami membahas salah satu isu yang masih sering terjadi di instansi pemerintah, yaitu masih sering digunakannya arsip kertas sebagai media penyimpanan yang utama. Dalam diskusi kali ini, kami memiliki 4 pokok bahasan, yaitu penyebab terjadinya masalah, dampak dari masalah yang terjadi, pihak yang terlibat, dan juga rekomendasi penyelesaian masalah. Baiklah, saya Neneng Aprianti. Saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya masih banyak penggunaan arsip kertas sebagai media penyimpanan utama. Yaitu ada 3 penyebabnya. Yang pertama, karena kebiasaan lama yang sulit diubah. Biasanya pegawai yang lama itu kan sudah lama, dia udah bertahun-tahun, bahkan udah ada yang puluhan tahun menggunakan arsip kertas. Jadi susah mengubah kebiasaan lama itu untuk merubah menjadi kebiasaan baru. Yang kedua, itu tidak ada kemauan belajar digital terbaru. Jadi di dalam hati dan pikirannya itu tidak ada kepengen mau belajar tentang hal-hal yang baru, tentang digital yang baru, inovasi yang baru. Jadi itulah untuk mempersulit berubahnya ke era digital ini. Yang ketiga, itu kurangnya edukasi dari teman yang lain yang sudah paham. Jadi misalnya ada teman kita yang udah paham, itu seharusnya men-share atau mengedukasi teman-teman yang lain yang belum paham, biar terwujudnya perubahan yang lebih bagus lagi. Jadi harusnya saling berbagi kepada teman yang lain yang belum bisa. Tetapi mungkin banyak di kita ini yang masih belum men-share atau mengedukasi teman-teman yang lain. Jadi tujuan berubahnya menjadi arsip digital ini belum optimal. Demikianlah, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pihak yang menjadi penyebab masih banyaknya pengarsipan dengan menggunakan media kertas sebagai penyimpanan utama. Pihak yang terkait yaitu arsiparis pelaksana atau arsiparis lanjutan di suatu lembaga, pemerintah daerah, atau kementerian yang masih menerapkan cara lama dalam pengarsipan data, dokumen, laporan, dan sebagainya. Berdampak kepada pegawai yang memiliki kepentingan untuk meminjam arsip tersebut, dan bagi masyarakat yang meminta dokumentasi berupa foto kegiatan selama tidak menyalahi aturan. Baik, jadi dampak dari minimnya arsip digital dalam sebuah organisasi, beberapa di antaranya adalah yang pertama, kita tahu bahwa ketika arsip hanya berupa arsip kertas atau fisik, itu semakin lama bisa semakin tercampur aduk, rusak, atau bahkan hilang gitu. Nah, ketika hal itu terjadi, ketika kita tidak punya arsip digital, maka akan sulit untuk mencari datanya lagi gitu ketika kita memerlukan datanya. Nah, hal ini dapat menghambat proses penyelesaian tugas atau pekerjaan yang ada. Nah, selain itu, organisasi yang tidak menerapkan arsip digital itu akan dipandang tertinggal. Karena kita tahu sekarang zamannya zaman modern, zaman kemajuan teknologi dan informasi. Jadi sudah sepatutnya suatu organisasi mengikuti perkembangan teknologi yang ada, seperti itu. Di bagian ini saya akan bahas mengenai rekomendasi penyelesaian masalah. Arsip digital merupakan sesuatu yang menurut saya penting. Banyak kelebihan yang dimilikinya sehingga bisa meningkatkan kinerja pegawai menjadi lebih efektif dan efisien. Cara yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama, memanfaatkan gadget untuk men-scan sebuah berkas menjadi file PDF. Tidak perlu menggunakan mesin scanner yang mahal. Sekarang melakukan scan pada sebuah berkas bisa dilakukan menggunakan HP. Dengan menyimpan berkas dalam bentuk arsip digital, sebuah dokumen tidak akan sangat memakan waktu. Namun, masalah baru bisa saja muncul. Contohnya yaitu penyimpanan komputer kantor yang tidak memadai.
Oleh karena itu terdapat poin 2, yaitu membuat akun penyimpanan awan. Jika penyimpanan lokal di perangkat komputer kantor masih kurang memadai, pegawai bisa membuat akun penyimpanan awan, misalnya Google Drive. Selain memiliki kapasitas yang lumayan besar, penyimpanan awan ini memiliki kelebihan yang lain, yaitu dapat digunakan bersama-sama dengan pegawai lain dan bisa diakses di mana saja selama ada gadget dan juga koneksi internet. Demikianlah hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.